Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video mata kuliah pengantar statistika keuangan yang kali ini akan membahas tentang return dan volatilitas. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita akan tahu dulu definisinya. Return adalah keuntungan atau kerugian dari suatu investasi dalam periode tertentu. Di sini ada dua jenis return yang digunakan. Yang pertama adalah return aritmatika dan yang kedua adalah return geometri. Kalau ini return aritmatika dikenal juga dengan istilah simple return. Nah, didefinisikan sebagai RT sama dengan PT per PT-1 dikurangi 1. Dengan PT adalah harga aset atau investasi kita pada waktu PT. Demikian juga dengan PT-1, berarti harga investasi atau aset kita pada waktu T-1. Di sini saya mempunyai contoh, misalkan kita akan mencari return aritmatika dari data kita, maka yang saya berikan tanda berwarna hijau di sini berarti R2 sama dengan P2 dikurang per P1 dikurangi 1. Berarti di sini 155,26 dikurangi 152,11 dibagi 152,11 kemudian dikurangi dengan 1. Di sini yang pertama, baris pertama, karena tidak ada nilai PT-1 maka tidak ada nilai returnnya. Dan yang berwarna orange berarti R3 sama dengan P3 dibagi P2 kemudian dikurangi 1. Berarti 153,83 dibagi 155,26 dikurangi 1. Begitupun yang berwarna biru R4 sama dengan 165,27 dibagi 153,83 dikurangi 1. Ini cara untuk mencari atau menghitung return aritmatika. Ya, kita lihat sekarang kalau untuk return geometri atau log return atau juga disebut dengan continuous compounding return definisikan sebagai berikut. Jadi kita bedakan kalau R kecil T adalah untuk yang return aritmatika, kalau yang return geometri kita menggunakan simbol atau notasi R besar T, yaitu log dari PT per PT-1. Di sini yang berwarna hijau berarti log dari 155,26 per 152,11. Itu pun seterusnya dengan yang berwarna orange dan biru di sini. Oke. Kemudian kita akan melihat sifat log normal dari harga saham kita. Misalkan di sini S0 merupakan harga saham ketika waktu T sama dengan 0. Kemudian ST adalah harga saham ketika T sama dengan T besar. Dengan mu adalah nilai harapan return dari saham kita per tahun. Kemudian sigma merupakan volatilitas saham per tahun. Maka kita akan punya di sini ln dari ST per S0 akan mengikuti suatu distribusi normal dengan rata-rata mu min sigma kuadrat per 2 dikalikan dengan T dengan standar variansinya adalah sigma kuadrat kalikan T. Sehingga kalau kita mencari nilai ln dari ST saja, S0-nya akan masuk ke sini ya, masuk ke sebelah kanan. Jadi dia akan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata ln S0 ditambah mu dikurangi sigma kuadrat per 2 dikalikan T dan variansinya adalah sigma kuadrat T. Persamaan di atas ini berarti ln ST akan mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu ST akan mengikuti distribusi log normal. Kita lihat contohnya. Nah, misalkan harga suatu saham saat ini sebesar $25 dengan nilai harapan returnnya adalah 12% per tahun dan volatilitasnya adalah 20%. Kita akan menentukan distribusi saham tersebut 3 bulan ke depan. Kemudian dari poin A kita akan mencari nilai harga saham kita pada selang kepercayaan 95%. Jadi di sini diketahui kita punya $25 sebagai S0. Kemudian nilai harapan returnnya mu sama dengan 0,12 dan sigma sama dengan 0,2. Kemudian T-nya 3 bulan mendatang, karena yang kita ketahui dari nilai harapan return atau mu dan sigmanya adalah tahunan, maka T-nya adalah 3 per 12 sama dengan 0,25 tahun. Oke.
Nah, di sini tadi mengikuti persamaan yang di awal, berarti ln ST akan mengikuti distribusi normal dari ln S0 ditambah mu dikurangi sigma kuadrat per 2 dikalikan dengan T, dengan variansinya adalah sigma kuadrat dikalikan dengan T. Oleh karena itu, ln ST kita akan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata atau mu-nya adalah 3,244 dan variansinya atau sigma kuadratnya adalah 0,01. Oke. Dan untuk menjawab pertanyaan yang B, nah kita mencarinya seperti ini. Tadi mu-nya adalah 3,244 dikurangi 1,96 adalah nilai Z tabel untuk alfanya sebesar 5% dikalikan sigma. Sigmanya kalau yang tadi ini sigma kuadrat, berarti sigma kita adalah akar dari sigma kuadrat. Kalau yang sebelah kiri dikurangi dan sebelah kanan ditambahkan. Kemudian untuk menghilangkan ln-nya kita eksponensialkan kedua ruasnya. Nah, kemudian kita cari, maka dalam 3 bulan mendatang harga saham kita akan berada pada interval $21,07 sampai $31,19. Jadi sahamnya akan mungkin nilainya turun di angka 21,07 atau sekitarnya dan naiknya sampai di $31,19. Oke. Kemudian kita masuk ke volatilitas. Apa itu volatilitas? Nah, volatilitas return saham dapat dinyatakan dengan sigma, didefinisikan sebagai standar deviasi dari log return saham pada periode tahunan yang digunakan untuk mengukur tingkat resiko dari suatu saham. Jadi volatilitas digunakan atau merupakan ukuran untuk mengukur tingkat resiko dari suatu saham. Nilai volatilitas berada pada interval positif, yaitu antara 0 sampai tak terhingga. Namun, pada kenyataannya nilai volatilitas jarang yang lebih besar dari 1. Volatilitas saham biasanya berkisar antara 15% sampai 60%. Oke. Kemudian, nilai volatilitas yang tinggi menunjukkan bahwa harga saham berubah sangat drastis, naik dan turunnya berada pada range yang sangat lebar. Sedangkan jika nilai volatilitasnya dikatakan rendah, maka harga sahamnya jarang berubah atau cenderung konstan. Kalaupun ada perubahan, tidak terlalu besar perubahannya. Oke. Nah, untuk mengestimasi volatilitas, di sini ada dua metode. Yang pertama adalah estimasi volatilitas historis, yaitu volatilitas yang dihitung berdasarkan harga-harga saham masa lalu atau harga saham historis kita. Sedangkan yang kedua adalah implied volatilitas, merupakan volatilitas pasar yang dibanding lebih realistis dibandingkan dengan volatilitas historis. Namun perhitungannya akan sedikit lebih rumit karena akan berhubungan langsung dengan harga pasar saat ini melalui formula Black-Scholes di sini. Kemudian metode yang digunakan untuk menghitung implied volatilitas ini menggunakan beberapa metode, salah satunya adalah iterasi Newton-Raphson. Oke, pada video ini kita hanya akan berfokus pada estimasi volatilitas historis. Nah, untuk menghitung estimasi volatilitas historis ada beberapa tahap. Yang pertama, kita akan mencari nilai dari log return-nya. Nah, tadi harga sahamnya bisa dalam interval harian, mingguan, atau bulanan. Kemudian langkah kedua, kita menentukan standar deviasi yang diperoleh dari sigma sama dengan akar 1/n1 dari sum atau sigma RT min RT bar dikuadratkan. Nah, RT ini tadi adalah nilai log return-nya. Setelah itu kita mengestimasi volatilitas selama panjang periode tau dengan formula ini. Sigma adalah sigma akar tau, dengan tau sendiri merupakan periode perdagangan dalam 1 tahun. Misalkan datanya harian, maka kita akan menggunakan nilai taunya sebesar 252. Jika saham kita periodenya adalah bulanan, maka tau kita adalah bulanan, berarti 12 bulan, 12 dan seterusnya. Kita akan melihat contoh untuk
perhitungan volatilitas historis, saya nanti menggunakan data saham milik Microsoft Corporation. Nah, jika nanti Anda mendownload datanya, bisa dilakukan di halaman website yahoo.finance di sana. Kemudian kita inputkan kodenya di sini. Microsoft Corporation adalah MSFT, dan kita lihat data historisnya. Nah, saya batasi nanti tanggal yang digunakan. Tapi kita akan melakukan perhitungan volatilitas historisnya menggunakan bantuan Microsoft Excel. Di sini, jadi saya batasi, saya mengambil datanya dari tanggal 1 April 2020 sampai tanggal 29 April 2020. Nah, data yang saya ambil di sini adalah data yang close ya. Langkah pertama, di sini saya sudah tuliskan, kita akan menghitung log return-nya atau RT-nya. Di sini tidak ada. Tapi di sini tadi log return adalah ln dari PT bagi PT-1. Oke. Ya. Kemudian langkah kedua, kita akan mencari standar deviasi. Nah, kita di sini butuh RT bar, artinya rata-rata dari RT. Saya tuliskan di sini. Ini di sini saja. RT bar berarti sama dengan average dari RT kita. Jadi di sini saya tuliskan RT dikurangi RT bar dikuadratkan. Jadi di sini adalah RT dikurangi RT bar kita ini, kita bisa kunci karena nilainya tidak berubah. Kemudian kita kuadratkan. Kita drag saja. Kemudian kita butuh sum dari RT min RT bar. Di sini saya tuliskan sum dari RT dikurangi RT bar kuadrat. Ini sama dengan sum dari yang ini, sudah kita hitung. Oke. Nah, sudah, kemudian kita akan mencari sigmanya. Mungkin saya bisa tuliskan di sini saja. Sigma sama dengan SQRT dari tadi sum RT min RT bar ini dibagi dengan N min 1. Yang saya adalah 20, berarti N min 1 adalah 19. Oke, kita ketemu sigmanya. Nah, kemudian yang langkah ketiga, kita akan mencari estimasi dari volatilitas historis kita. Nah, kita butuh nilai tau. Karena data yang saya punya ini periodenya adalah harian, maka nilai tau kita adalah 252. Berarti saya punya sigma atau estimasi adalah sigma saya dikalikan dengan SQRT dari tau. Nah, oke. Diperoleh nilai volatilitasnya atau estimasi volatilitas dari data Microsoft kita sebesar 43%. Nah, nilai ini cukup tinggi. Nah, dikarenakan artinya kalau cukup tinggi berarti ada perubahan, ada kenaikan atau penurunan nilai sahamnya yang cenderung berada pada range yang cukup lebar. Coba kita lihat di sini. Nah, misalkan di sini. Saya coba evaluasi di sini. Pada tanggal 15 April 2020, nilai close untuk saham Microsoft adalah di angka 171,88. Kemudian esok harinya langsung melesat di angka 177,04. Begitupun di sini, di tanggal 20. Dari 175, dia juga turun di angka 167. Nah, yang paling drastis ini ada di tanggal 28 April. Dari 169 yang awalnya dari 174
kemudian turun jadi 169. Nah, naiknya di sini juga cukup tinggi di tanggal 29-nya. Oleh karena itu, diperoleh estimasi untuk volatilitasnya juga cukup tinggi, sekitar 43%. Oke, ini adalah contoh untuk menghitung estimasi volatilitas historis. Tugas Anda nanti, selain mengikuti latihan atau contoh perhitungan estimasi volatilitas untuk data Microsoft Corporation, di sini yang barusan saya tutorialkan, Anda juga ditugaskan untuk menghitung estimasi volatilitas historis juga untuk harga saham yang Anda pilih. Silahkan Anda pilih sendiri, boleh saham dari Indonesia maupun luar negeri, bisa Anda cari atau download datanya, data historisnya di Yahoo Finance. Kemudian ikuti langkah-langkah yang ada dalam video ini. Oke, sekian untuk materi tentang return dan volatilitas pada pertemuan hari ini. Semoga dapat membantu untuk lebih memahami bagaimana cara menghitung return dan volatilitas dari data saham kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.